Jadi, apa itu pasar valuta asing? Pasar valuta asing atau yang sering disebut foreign exchange market merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia. Transaksi dalam valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungan. Seseorang dapat membeli dahulu atau open buy lalu ditutup dengan menjualnya, maupun sebaliknya, melakukan penjualan lalu ditutup dengan membeli. Yang pertama, mempermudah proses pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Fungsi yang kedua yaitu pasar valuta asing sebagai penyedia kredit. Maksud dari penyedia kredit yaitu pasar valuta asing menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian maupun kontrak jual beli dengan sistem kredit. Fungsi yang ketiga yaitu pasar valuta asing sebagai pembatas resiko. Maksud dari pembatas resiko yaitu pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging. Hedging yaitu membatasi resiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Dan fungsi pasar valuta asing yang keempat yaitu sebagai spekulasi. Maksud dari spekulasi di sini yaitu melalui pasar valuta asing seseorang dapat melakukan spekulasi, menerima, bahkan mencari risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Sistem penetapan kurs valuta asing. Pada sistem moneter internasional, mekanisme penentuan kurs dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu sistem free float, floating exchange rate, kurs mengambang bebas. Floating exchange rate adalah sistem penetapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Sistem kurs mengambang memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama, sistem kurs mengambang bebas secara murni. Sistem kurs mengambang bebas secara murni biasa disebut clean float atau freely. Dalam sistem ini, kurs ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran mata uang yang ada di pasar valuta asing, tanpa campur tangan pemerintahan. Berdasarkan sistem ini, kurs akan bergerak naik turun atau mengambang secara bebas sesuai dengan kondisi atau kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasinya kurs seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau tingkat bunga akan digunakan oleh pasar untuk mengevaluasi kurs mata uang suatu negara tersebut. Yang kedua, sistem kurs mengambang terkendali. Sistem kurs mengambang terkendali biasa disebut dirty float atau managed float system, yaitu penentuan kurs di pasar valuta asing dengan intervensi atau campur tangan pemerintah. Pemerintah mempengaruhi kekuatan pasar dengan berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Beberapa bank sentral turut campur tangan dengan intervensi langsung maupun tidak untuk mempengaruhi kekuatan pasar, sehingga kurs berada pada kisaran yang positif terhadap perekonomian negara. Sistem kurs tetap, fixed rate, fixed exchange rate. Pada sistem ini, pemerintah melalui otoritas moneter atau bank sentral secara resmi menetapkan nilai kurs yang berlaku untuk negaranya. Bank sentral secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kurs yang telah ditetapkannya. Pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang telah ditetapkan dengan membeli dan menjual valuta asing dalam jumlah yang tidak terbatas. Pada kondisi tertentu, pemerintah dapat mengambil keputusan untuk melakukan devaluasi atau revaluasi mata uangnya. Langkah ini merupakan alternatif terakhir yang akan diambil, yaitu pada saat transaksi berjalan mengalami defisit atau surplus terus-menerus. Sistem kurs tertambat, patch exchange rate system. Sistem kurs ini ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Nilai tukar mata uang bergerak mengikuti perubahan nilai mata uang negara yang ditambatnya. Sekitar 50 negara di dunia menganut sistem kurs tertambat ini. Contohnya mata uang real yang digunakan oleh Republik Yaman ditambatkan pada dolar Amerika. Sehingga perubahan mata uang real di Yaman akan tergantung pada perubahan nilai dolar Amerika. Teori purchasing power parity jadi diperkenalkan oleh Gustav Cassel
yang menjelaskan hubungan antara harga komoditi dalam mata uang domestik atau lokal dengan nilai tukar. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara dua negara yang disebabkan karena adanya daya beli konsumen untuk membeli produk domestik yang dimana akan sama dengan daya beli produk di luar negeri. Konsep purchasing power parity didasarkan pada hukum the law of one price, yang dimana menyatakan bahwa apabila produk yang sama dijual pada pasar yang berbeda dan tidak ada hambatan dalam penjualan maupun biaya transportasi, maka harga produk akan sama pada kedua pasar tersebut. Tetapi apabila kedua pasar tersebut adalah dua negara berbeda, harga produk biasanya dinyatakan dalam mata uang yang berbeda juga. Namun, harga produknya akan tetap sama. Teori purchasing power parity dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teori purchasing power parity absolute yang menyatakan bahwa harga dari dua produk homogen di negara-negara yang berbeda akan sama jika diukur dalam valuta yang sama. Jadi, suatu negara yang mata uangnya mengalami tingkat inflasi yang tinggi seharusnya mengurangi nilai mata uangnya relatif terhadap mata uang negara lain yang tingkat inflasinya lebih rendah. Kedua, teori purchasing power parity relatif yang mengatakan presentasi perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara. Perubahan ini biasanya dimulai dari suatu kesetimbangan tertentu dan kemudian harga mengalami perubahan selama periode tertentu, bisa 1 bulan, 1 tahun, atau lebih lama. Sistem moneter internasional. International Monetary System dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lain. Pra-Perang Dunia. Sistem keuangan waktu pra-Perang Dunia digunakan standar emas, muncul karena menurut para ahli merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil, dan kalau berubah tidak terlalu signifikan pada saat itu. Antar Perang Dunia. Pertama, masa di mana standar emas berhenti karena gejolak Perang Dunia Pertama. Kedua, terputuslah integrasi konvertibilitas mata uang terhadap emas. Yang ketiga, terjadinya gejala inflasi. Yang keempat, status negara kreditur menjadi debitur. Pasca Perang Dunia. 1. Sistem Bretton Woods masa penggunaan tahun 1946 sampai dengan 1972. Yang kedua, sistem kurs mengambang terkendali. Sistem Bretton Woods atau SBW 1945 sampai 1972. SBW dihasilkan dari pertemuan 44 wakil negara di Bretton Woods, New Hampshire pada Juli 1944. Lembaga yang dihasilkan, IMF dan IBRD atau World Bank, yang keduanya mempunyai tanggung jawab berbeda. SBW berusaha mencegah berulangnya nasionalisme ekonomi dengan kebijakan destruktif. Kurs tukar fleksibel 1972 sampai sekarang. Dengan matinya SBW, pada Januari 1976 anggota IMF bertemu di Jamaika untuk menyetujui peraturan SIMI yang baru. 3 elemen kunci persetujuan Jamaika. 1. Kurs fleksibel dideklarasikan bagi anggota IMF. 2. Emas secara resmi dibebaskan sebagai aset cadangan internasional. 3. Negara-negara non-pengekspor minyak dan negara kurang berkembang diberi akses lebih besar terhadap dana IMF. Kurs tukar sekarang mengambang terkendali dengan tidak melebihi pengumuman sebelumnya untuk kurs tukar. Otoritas moneter mempengaruhi pergerakan kurs tukar melalui intervensi aktif di pasar. Mengambang bebas, kurs tukar ditentukan pasar. Dengan intervensi falas ditunjukkan pada kurs moderat atau perubahan dan mencegah fluktuasi. Valuta asing sebagai pengontrol kebijakan moneter. Pengertian valuta asing adalah mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing ini, kita dapat membeli barang dan dapat memenuhi kebutuhan kita di negara lain dengan menggunakan mata uang yang diterima dalam perdagangan internasional.
Valuta asing merupakan bagian dari devisa. Devisa merupakan segala kekayaan suatu negara di luar negeri yang berwujud barang atau jasa atau mata uang asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Devisa yang berwujud mata uang asing ini biasanya disebut juga dengan valuta asing. Valuta asing dapat dibeli dan ditukarkan di perusahaan-perusahaan atau bank yang memperoleh izin jual beli valuta asing atau falas. Perusahaan yang digunakan untuk jual beli falas disebut juga dengan money changer. Valuta asing ini merupakan instrumen kebijakan tidak langsung yang bisa digunakan dalam operasi pasar terbuka. Misalnya, bank sentral melakukan kegiatan jual beli falas di pasar valuta asing untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan nilai tukar. Contohnya seperti ini, jika bank sentral membeli valuta asing, berarti bank telah menambah jumlah uang yang beredar. Selain itu, permintaan akan valuta asing bisa naik dan bisa menyebabkan melemahnya nilai tukar mata uang domestik.